Johann Hermann Rudolf Köhler sudah berkecimpung 40 tahun di dunia militer. Namun, akhir hidupnya berakhir di depan Masjid Raya Baitur Rahman, Kutaraja. Di tugu makamnya, Kompleks Kerkhof Pocut, Banda Aceh, terdapat simbol bintang Daud. Di Eropa, nama Köhler merujuk sebuah nama keluarga Yahudi. Nama lengkapnya Johann Hermann Rudolf Köhler, orang Yahudi yang menjalankan diri sebagai Panglima Angkatan Perang Belanda dalam agresi pertama menundukkan istana Sultan Aceh pada tahun 1873. O Gott, ich bin getroffen. Ya Tuhan, aku kena. Ucapan terakhir itu keluar dari mulut Jenderal Köhler ketika sebutir peluru menembus dadanya. Sang jenderal itu pun terkapar dan tewas di depan Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Pemerintah Belanda menyadari kekeliruan Mayor Jenderal Johann Hermann Rudolf Köhler yang menyerbu dan membakar masjid termegah kebanggaan rakyat Aceh itu. Serangan ke Masjid Raya itu adalah bumerang bagi Belanda. Peristiwa yang terjadi pada tahun 1873 itu meninggalkan bukti banyaknya korban perang Aceh di pihak Belanda. Di antaranya dapat disaksikan di Kerkhof Pocut, Banda Aceh, sekitar 1 kilometer di selatan Masjid Raya. Di sana terkubur 2.200 serdadu Belanda, termasuk Köhler, sang jenderal itu sendiri. Lantas, siapa sebenarnya penembak misterius yang telah menembus jantung Jenderal Köhler hingga kematiannya menghebohkan jagat Eropa ketika itu? Menurut informasi, Jenderal Köhler tewas terbunuh oleh seorang sniper yang misterius di halaman Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Pada saat itu, Jenderal Köhler sedang menginspeksi pasukan Belanda di areal Masjid Raya Baitur Rahman. Namun, salah seorang pejuang Aceh merunduk dan menembak Jenderal Köhler dalam jarak 100 meter tepat di jantungnya. Köhler roboh di bawah pohon gelumpang yang kemudian dinamakan oleh Belanda dengan Köhlerbum atau pohon Köhler. Saat ini pohon tersebut sudah ditebang akibat perluasan renovasi Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Sniper ini diketahui seorang remaja dari Laskar Aceh yang berusia 19 tahun dan bersembunyi di belakang reruntuhan masjid yang tidak diketahui oleh Köhler saat itu sedang memegang teropong. Peristiwa tewasnya Jenderal Köhler oleh seorang sniper ini menggemparkan seluruh pasukan Belanda yang ada di Aceh dan juga seluruh dunia, terutama Eropa. Sniper misterius penembak Jenderal Köhler hingga saat ini masih menjadi misteri. Banyak orang dan media berspekulasi tentang sniper misterius itu. Namun, secara mengejutkan belum lama ini, seorang cucu Tengku Imam Lumbata yang telah berusia 68 tahun mengaku bahwa sniper itu adalah kakeknya. Tengku Imam Lumbata memang seorang pejuang Aceh pada waktu Köhler dan pasukannya mendarat di Aceh. Ia merupakan pemimpin kemukiman Lumbata atau seorang ule balang yang bernama asli Teku Nyak Raja, dan ia juga anak dari Tengku Ci Lumbata. Lungbata ini dulunya merupakan daerah kekuasaan Kerajaan Aceh dan berada langsung di bawah Kesultanan.
Cucu Tengku Imum Lungbata yang bernama Nukman ini menjelaskan bahwa kakeknya dan pengikutnya sengaja menyembunyikan dan merahasiakan identitas kakeknya sebagai penembak Kehler untuk melindungi dirinya dan juga pasukannya. Ia juga menjelaskan bahwa jarak Tengku Imum Lungbata dengan Kehler hanya berjarak 100 meter dan menembak dengan senjata seadanya. Entah kebetulan atau memang karena keahliannya sebagai seorang sniper sejati, Tengku Nyak Raja melepaskan satu tembakan dan tepat mengenai jantung Kehler setelah sebelumnya menembus lensa teropong yang tersangkut di lehernya. Pada saat peluru menembus dadanya, Kehler sempat berucap, "Oh Gud, ik ben getroffen." Oh Tuhan, aku kena. Tengku Nyak Raja atau Tengku Imum Lungbata hingga saat ini makamnya belum ditemukan. Namun, sejarah Aceh mencatat bahwa ia syahid dalam pengejaran pasukan Belanda. Akan tetapi, sejarah juga tidak mencatat di mana lokasi syahidnya. Tewasnya 4 jenderal Belanda merupakan peristiwa satu-satunya yang pernah dialami Belanda dalam sejarah perjalanannya menyerang wilayah lain di Nusantara. Kini, jasad Jenderal Kehler dimakamkan di kompleks kuburan Pocutkerkhof di samping lapangan Belang Padang, Banda Aceh. Di kompleks pemakaman tersebut, nama Jenderal Kehler terukir di sisi kanan dan kiri gapura. Persisnya berbunyi In Memoriam Jenderal Mayor Johann Hermann Rudolf Kehler, Gestnevel, 14 April 1873. Tanggal dan tahun yang tertulis itu menandai saat tewasnya sang Jenderal Kehler ketika melawan pejuang Aceh. Pemakaman Kerkhof, Banda Aceh adalah kuburan militer Belanda yang berdekatan dengan Museum Tsunami Aceh. Dalam sejarah Belanda, Perang Aceh adalah perang yang sangat pahit, yang melebihi kepahitan pengalaman mereka selama Perang Napoleon. Di sisi lain, tak terhitung banyaknya rakyat Aceh yang tewas dalam mempertahankan setiap jengkal tanah airnya yang tak diketahui kuburannya. Di tanah ini juga terletak makam Merah Pupuk, yang menurut sejarah Merah Pupuk adalah putra dari Sultan Iskandar Muda. Karena suatu kesalahan, Sultan Iskandar Muda menghukum sendiri putranya tersebut. Dan lahirlah sebuah ungkapan, mati ane mepajerat gadoh adat patamita, yang artinya meninggal anak dapat diketahui makamnya, namun hilang adat, hilanglah aturan.
Terima kasih bagi teman-teman yang telah menonton. Bagi yang belum subscribe, silahkan menekan subscribe. Dan jangan lupa untuk diaktifkan loncengnya. Di komen, like, dan di-share apabila channel ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.